dari Pak Polisi yang bandar. Kurang keras. Al-Quran lebih keras. Al-Quran Aksebe, angkat tangannya semua. Ela Islam, aksebela Islam. Allah, Allahu Akbar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih semangat, masih semangat. Siap pindahin Panji Gumilang ke Israel. Siap pindahin Panji Gumilang ke Israel. Waktu dan tempat kami persilakan. Dia lebih semangat lagi deh. Al-Quran iman kami, Al-Quran teman kami, Al-Quran. Mau dikomis. Kalau ini tai laler. Untung tai laler kecil kalau tai kumpul. Mana yang namanya pemerintah? Mana yang namanya polisi? Mana yang namanya hukum? Mana yang namanya hakim penegak keadilan di negeri ini? Mana? Mana ya Allah? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wahai Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin yang terhormat dan sangat saya banggakan. Apakah engkau diam saja dengan semua ini, wahai Bapak? Apakah kalian sengaja biarkan semua ini? Apakah tidak ada getaran di hatimu saat akidah Islam dinodai seperti ini? Apakah engkau hanya akan duduk manis saja melihat semua ini? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar, ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, ya Allah. Allahu Akbar. Kami cukup diam selama ini meskipun kami ditindas. Kami tidak mendapatkan keadilan. Kami cukup diam atas apa yang terjadi di negeri ini. Dari pemerintah yang tutup kami diam. Dari anggaran untuk makan DPR ratusan juta setiap bulan. Nanti hati kami bergetar, akan tetapi hati kami santri timur bergetar, jiwa kami berguncang saat akidah kami diusik, agama kami disesatkan, agama kami dicemari. Agama kami dimainkan oleh orang-orang seperti ini. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Kami menuntut untuk orang ini, Antek Yahudi ini ditangkap dan dipenjara setimpal dan perbuatannya. Kami menuntut untuk pondok ini dicabut izinnya dan tidak ada lagi Az-Zaitun lainnya. Kami santri dari timur bahkan yakin 1000% orang Yahudi pasti akan tersenyum, pasti akan tertawa bahagia melihat kita saling berlumuran darah. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak polisi yang terhormat, kepada pemerintah, saya tekankan jangan sampai ada pertumpahan darah di sini. Kami santri dari timur ingin memberikan waktu hanya 5 hari. Tak ada keputusan untuk menutup pesantren dan juga dalam tempo waktu 5 hari tak ada keputusan untuk menutup pesantren sesat ini. Kami santri dari timur akan bersatu bersama seluruh umat Islam Indonesia untuk menutup
dan menghentikan serta menghancurkan sendiri aliran ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal dzikri bi albabin nida. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan, guru-guru yang kami muliakan, allazi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Saudara, tidak banyak yang akan saya sampaikan, saya cukup 5 menit. Pertama, 3 hari yang lalu saya melakukan diskusi tabayun dengan 7 alumni Al-Zaitun dari angkatan awal sampai angkatan terakhir di 2020. Kemudian saya mempertanyakan bersama dengan teman-teman tentang kurikulum pelajaran apa yang diajarkan di pondok pesantren Al-Zaitun tersebut. Di saat kami bertanya kepada salah satu alumni pertama, beliau mengatakan bahwa tidak dikajinya kitab Salafun Saleh di pondok pesantren Al-Zaitun yang sesuai dengan apa yang Kemenak sampaikan. Itu fakta yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kami tanya melalui detailnya, ini disaksikan oleh 30.000 orang dalam diskusi kami pada saat itu. Hal yang paling menyakitkan dalam hati kami, itu kayak Habib Rizik yang dada. Allah! Nabi Muhammad dan beliau lagi habis terapi takbir. Allah besar sehat walafiat. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kolonel yang besar. Tiap satu kolonel yang besar. Takbir. Takbir. Tadi beliau datang menyapa kita, alhamdulillah. Beliau tadi habis terapi, doain biar sehat walafiat. Tadi melambaikan tangan kita, mudah-mudahan kita semua dapat berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Sekali lagi saya mau tanya, siap ikut komando imam besar? Siap taat komando imam besar? Takbir. Takbir. Mudah-mudahan tadi, walaupun nggak lihat lambaian beliau, mudah-mudahan kita semua dapat nazrahnya imam besar. Kita dapat pandangan imam besar. Insya Allah pandangan imam besar menjadi sebab dapat pandangan Allah. Amin. Dengan pandangan Allah dosa kita diampuni. Amin. Hajat kita dikabulkan. Amin. Dan mudah-mudahan Panji Gumilang ditangkap. Amin. Zaitun dibubarkan. Amin. Amin. Dan orang-orang yang zalim Allah ganti. Allah berikan kemenangan untuk umat Islam. Dan mudah-mudahan imam besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehatkan badannya. Amin. Berikan kemudahan. Amin. Berikan kemenangan. Amin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Setelah saya melakukan pertemuan diskusi tabayun pertama dengan alumni 11 tahun di Al-Zaitun, pada saat yang bersamaan saya sempat mempertanyakan beberapa hal tentang agama yang kemudian menyinggung pada salom dan mazhab yang ada pada Al-Zaitun. Begitu saya tanya tentang mazhab, mereka tidak bermazhab dan hanya ada satu kitab yang dikaji di Al-Zaitun. Apa? Bulughul Maram. Tapi mereka tidak bermazhab, sedangkan pengarang daripada kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang qadhi mufti yang bermazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Itu fakta pertama. Fakta kedua, ini lebih menarik saudara. Saya bawakan referensi dalam risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Paragraf pertama halaman ke-14 tentang bagaimana tasawufnya apabila kita mengikuti taruh dalam untuk orang Yahudi. Kita saja dilarang, apalagi seorang Panji Gumilang yang dipandang oleh santrinya, yang dipandang oleh jamaahnya. Ini sudah keterlaluan, ini sudah kelewatan batas. Maka berdirinya saya di sini mewakili suara santri se-Indonesia. Para santri se-Indonesia, selama batai-batai masih berdarah merah, selama kain putih masih bisa ditodai oleh hitam merah, selama itulah kita santri Indonesia harus membantu guru-guru kita dalam melawan kezaliman, melawan yang menista agama kita, melawan kebatilan. Allahu Akbar.
Kalian, wahai para muda-mudi, subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jangan Anda jadi pemuda yang melihat, jangan hanya jadi pemuda yang mendengar, tapi jadilah pemuda yang beraksi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ketiga, ada hal yang lucu. Setelah kumpul 7 alumni angkatan pertama, kedua, ketiga, dan tahun 2020. Begitu saya tanyakan tentang apa mazhabnya dan tidak bisa menjelaskan. 5 alumni diantaranya kontra dan berpihak kepada kita. Menyesatkan apa yang telah disampaikan oleh Panji Gumilang, apa yang viral belakangan ini. Saya mempertanyakan satu hal. Ada berapa fardu wudu? Alumni 11 tahun menjawab ada 9. Saya punya data dan fakta tentang Al-Zaitun dari 5 alumni yang kemudian berpihak kepada kita, saudara. Yang sebagian tidak bisa disampaikan di sini. Kepada Bapak Menko Polhukam, Kemenak yang saya hormati, kami perwakilan santri Indonesia menyampaikan, Bapak diangkat sebagai pejabat oleh Allah. Bapak dimuliakan hidup dalam satu komando, betul? Betul. Makanya saudara, hari ini menjadi momentum persatuan bagi kita. Dan kita mengalami ujian yang tak kecil, saudara. 6 saudara kita dibunuh. Bahkan sebelumnya, waktu 2122, berapa banyak saudara-saudara kita yang mati, betul? Berapa banyak korbannya, betul? Pertanyaannya, ada yang diusut, saudara? Ada yang dijadikan tersangka? Ada yang dicopot? Ada yang dipenjara? Nggak ada, saudara. Saya mau tanya, itu nyawa manusia mahal apa murah? Darah manusia mahal apa murah? Saya mau tanya, kalau kasus 212 dibiarkan, kurang ajar atau tidak? Ini rezim adil apa belum? Adil apa belum? Makanya saudara, Pancasila betul. Karena terindikasi Panji Gumilang merupakan kelanjutan NI KW9, betul? Betul. Yang dilaporkan dari para aktivis S yang terlibat, yang ikut bergabung di bawah arahan Panji Gumilang, yang mereka Imal Maula wa ni'man nasir. Takbir! 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 Ada 3 sumber yang dapat menghancurkan suatu bangsa dan negara. Pertama, ada upaya-upaya penghilangan nilai agama. Ada upaya-upaya penistaan agama. Dan ada upaya-upaya menyesatkan umat. Kemarin sampaikan siap tertib, siap tertib, siap tertib untuk agama bangsa, untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Di bawah udah tajam bendera Indonesia. Tandanya beliau akan menumpahkan darah merahnya dan menunjukkan tulangnya.
disampaikan delegasi di dalam. Di dalam saya minta telepon pihak terkait untuk datang sekarang juga, temui masa jadi perwakilan representatif Kemenko Polhukam untuk bertatap muka dengan umat. Siap tunggu, takbir. Tadi kita komunikasi dengan sekretaris umum di dalam banyak pengacara, banyak perwakilan yang sudah melobi, mereka bersikukuh karena kita tidak mau kecuali ada perwakilan representatif yang betul-betul memang mewakili secara resmi dari Kemenko Polhukam. Kalau Kemenak tadi mampu, berani, mau keluar dengan gentlenya dan menyatakan siap untuk berkomitmen dengan umat, kenapa Kemenko Polhukam tidak berani? Betul? Kenapa Kemenko Polhukam tidak siap? Betul? Sama-sama lembaga negara, sama-sama pejabat, sama-sama dibagi uang rakyat, harusnya mereka datangi rakyat. Betul? Saya mau tanya, ini pengumuman aksi baru hari ini atau sudah dari kemarin? Pakai ngomong, kenapa kok MUI mengharapkan santrinya masuk konsen? MUI itu mengeluarkan fatwa nggak sembarangan, betul? Ya bagaimana nggak sesat? Bagaimana nggak haram? Satu, istilah bercampur laki perempuan. Dua, istahalul zina di kafaran, menghalalkan zina. Encari harga mati, encari harga mati, gila harga mati. Ini Indonesia, ini keadilan, ini Islam. Allahu Akbar. Itu Pak Bun. Jangan begitu. Jangan hanya gara-gara ada oknum-oknum polisi yang nggak benar, terus kalian mau anggap semua polisi begitu. Salah itu, orang bodoh itu. Saya tanya, jawab. Kalau kalian punya buah, satu keranjang, ada satu yang busuk, yang kalian buang yang mana? Sisanya dibuang nggak? Nah, kalau ada oknum polisi yang berbuat jahat, berbuat buruk, jangan anggap seluruh polisi seperti itu, betul? Masih banyak polisi-polisi yang baik. Saya banyak teman-teman saya dari Polri, dari TNI, dan mereka baik-baik, alhamdulillah. Dan nggak tahu baik di depan saya, nggak tahu di belakang. Yang penting saya berprasangka baik, betul? Betul. Jadi jangan hanya gara-gara Sambo, terus semua polisi mau dianggap. Tangkap Panji Gumilang, tidak ada tawar-menawar. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al-Zaitun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, andaikan pemerintah tidak bertindak setelah adanya kesepakatan kita ini, pemerintah nggak bertindak, siap datang ke Indramayu, siap ratakan Al-Zaitun, siap seret paksa Panji Gumilang, siap hancur, siap binasa, siap selamatkan anak-anak bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira Pak polisi masih meragukan. Keras lagi. Keras lagi. Allahu Akbar. Gak usah saya ngomong. Semoga sampai. Ini pasti sampai ke Mahfud MD dan CS-CS-nya. Dan semoga beliau-beliau Allah beri kekuatan, ketabahan. Pak Mahfud MD dan semuanya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun untuk membubarkan Al-Zaitun yang telah jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masalah santri-santrinya, saya siap. Seluruh pondok pesantren Aswaja ya, Aswaja pondok pesantren yang kobong-kobong Sunniyah, Salafiyah, pondok-pondok salaf Aswaja Jawa Barat, Banten yang paling banyak siap menampung seluruh santri-santri, baik yang belum terkena virus sesat atau yang belum terkena virus sesat atau yang sudah terkena virus sesat. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, putra-putri bangsa. Betul? Jadi alasan kita kuat gak? Kuat gak? Selain kesesatan, kita ingin menyelamatkan putra-putri bangsa. Begitu Pak.
Jadi Bapak punya tugas, saya juga punya tugas, Pak. Ya, tapi tugas saya lebih tinggi dari Bapak. Kok bisa? Ya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, aparat, mereka bisa mengatur rakyat. Mereka bisa menghukum rakyat. Terus, siapa yang bisa mengatur pejabat, aparat, pemerintah, raja? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama yang bisa mengatur, yang bisa menghakimi para penguasa, para pejabat, dan para aparat. Itu Pak. Tapi Bapak ini Masya Allah, saya apresiasi. Dan udah gak salah. Tadi salah-salah. Ya. Ini udah malam. Gak ada lanjut-lanjut. Saya ada pengajian malam ini, ngajar kiai saya. Pak, saya tiap malam Selasa ngajar kiai di pesantren saya. Saya lagi sakit Pak, kaki saya. Ini kaki saya sobek. Jempol ini jempol saya. Allahu Akbar. Siap pulang dengan damai. Siap pulang dengan aman. Siap pulang dengan tentram. Kalau ada pulang yang bikin rusuh Pak, nggak usah Bapak yang gebukin, saya yang gebukin mereka. Itu namanya tawassut. Tawassut itu di tengah Pak. Jadi kalau ada golongan dari kita yang salah, kita bilang salah. Tidak membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu kawan atau orang yang sejalan. Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu rakyat. Jadi Kapolri yang memperbaiki instansi kepolisian. Amin ya Rabbal alamin. Kita minta sepatah kata kepada Pak Mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua telah menjaga kondusivitas. Saya masih belibet juga Pak. Kondusif. Suasana kondusif saat selama beraksi. Jadi saya harapkan tadi setelah ini rekan-rekan semua bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tetap jaga keselamatan, tetap patuhi aturan lalu lintas, dan hormati pengendara. Nomor plat nomornya B6456 PAE. Ada 2 mobil komando. Nomor plat nomornya B6456 PAE. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta aksi 2